Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani kita Jemaat Galang Ningyang Aben Base. Hari ini Selasa 19 September 2023. Semoga Bapak Ibu dan Saudara saya temui ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, mari kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur atas perkenanan Tuhan. Kami dapat melewati kegelapan malam dan diizinkan bagi kami untuk menyambut dan memasuki hari baik serta atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri dan boleh kami terima hari ini. Dan sebelum kami akan melanjutkan menjalani kehidupan, melakukan kegiatan dan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing yang dipercayakan kepada kami ingin dan rindu untuk membaca serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu Bapa, bantulah kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kami hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini yang akan menyampaikannya, urapi kami agar dapat memberitakannya dengan benar dan seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah dalam kebenaran-Mu, setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 9 dan Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bacaan yang kedua, Injil Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Perenungan firman Tuhan hari ini diberi tema percayalah kepada Tuhan dan disiplin dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan firman Tuhan yang pertama, Mazmur 62 ayat 9, meski telah menyandang status sebagai orang percaya, masih ada juga orang Kristen yang tidak memiliki iman dan percaya yang penuh kepada Tuhan. Mereka lebih cenderung mengandalkan uang, harta, kekayaan, kepintaran, dan kekuatan sendiri. Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa
dengan memiliki uang mereka dapat membeli segalanya. Benarkah demikian? Memang dalam hidup ini kita membutuhkan uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Karena uang tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan atau masalah. Dapatkah keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, sukacita, damai sejahtera, atau kesehatan kita beli dengan uang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur dalam mazmurnya mengingatkan kepada setiap pembaca untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu, dan mengingatkan kita bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang sejati dan beroleh pertolongan di segala keadaan, tidak ada jalan lain selain harus percaya kepada Tuhan. Artinya kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Dialah pemegang kendali hidup kita. Hidup kita ini hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan dan kuasa-Nya. Karena itu dalam segala perkara kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dalam Amsal 16 ayat 9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jika Tuhan yang berkehendak, siapa yang dapat menahannya? Dengan tegas Tuhan mengatakan, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yesaya 46 ayat 10. Tapi mengapa masih ada orang Kristen yang ragu dan tidak percaya kepada Tuhan? Dalam menghadapi persoalan yang rumit, kita malah lari mencari pertolongan secara instan kepada manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Percaya kepada Tuhan berarti membawa segala sesuatu kepadanya dalam doa. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tidak ada pilihan selain percaya saja kepada Tuhan, karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan firman Tuhan yang kedua, Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Kehebatan pelayanan Yesus bukan disebabkan karena Ia mengandalkan keilahiannya sebagai anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, melainkan kehidupan sebagai anak manusia yang sepenuhnya mengandalkan Allah Bapanya. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tidak pernah mengesampingkan doa. Dalam Matius 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Bahkan saat tergantung di atas kayu salib dan pada hembusan napas terakhirnya pun, Ia masih berdoa. Saat ini ketika
ada di sorga, Yesus terus berdoa karena Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita rindu memiliki kehidupan yang berkualitas, kita pun harus mendisiplinkan diri dalam hal doa. Semakin disiplin berdoa, semakin kita mengenal kehendak, rencana, dan kuasa Tuhan. Bisakah? Disiplin berdoa pasti bisa dilakukan oleh setiap orang percaya karena Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita dalam berdoa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan dan membangkitkan kerinduan kita untuk berdoa. Ketika kita taat terhadap tuntunan Roh Kudus, Ia akan menolong kita mengembangkan sikap disiplin dalam berdoa. Kita akan diajar dan mengalami berdoa dalam roh. Bukan berarti selalu berdoa dalam bahasa roh, melainkan berdoa di segala waktu dan tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita secara konsisten mendisiplinkan diri dalam berdoa, Roh Kudus akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi, di mana melakukan kehendak Tuhan akan menjadi suatu kegemaran bagi kita. Akhirnya kita pun akan menjadi saluran kuasa Roh Kudus bekerja sebagai mana janjinya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12. Tanpa disiplin berdoa, mustahil kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Demikian renungan sarapan rohani kita hari ini, Bapak Ibu. Marilah kita tetap dan selalu percaya kepada Tuhan dan secara konsisten mendisiplinkan diri dalam berdoa. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah memberikan kepada kami dalam acara sarapan rohani pagi hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman. Bimbinglah kami selalu Tuhan. Kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami dimanapun kami berada. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap percaya kepada Tuhan dan tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.